you stand between my Lord and me. And I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kita bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh berada di rumah Tuhan di tempat ini. Ya, mari kita siapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi 12 November 2023. Mari kita akan mulai ibadah kita di kesempatan yang indah ini. Yesus, kau sungguh baik. Bapak Ibu, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Haleluya.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, syukur, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
muliakan sekali lagi. Haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Yesus untuk kesempatan pagi hari Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang indah Bapa pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu Bapa boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah pagi di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami Bapa, Kau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kiranya setiap kami yang datang ataupun kami yang menonton melalui saluran online ya Bapa, kami pulang tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan, tapi kami pulang membawa berkat yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya berkat penyelamatan-Mu Tuhan menuntun mereka sampai tempat ini dengan selamat. Kami buka Bapa ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Ya. Menaikkan satu pujian-pujian yang lama, yang tidak kalah indah untuk kita naikkan, untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan bersama malaikat di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Bersama-sama tanganku, ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu.
wanita bersama malaikat di surga. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Yang pria bersama-sama tanganku. Tanganku ku angkat padamu ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu bersama-sama. Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya undang kita semuanya berdiri, ya. Kita naikkan pujian yang lebih semangat. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, ya Tuhan, aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja, aku
Sekali lagi bersama-sama. Hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi. Bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan sekalian. Iya, kita menjalani hidup di dunia ini penuh suka dan duka. Amin Bapak Ibu. Ada yang misalkan suka terus gitu, ada? Atau mungkin ada yang duka terus begitu? Saya pikir antara suka dan duka itu mewarnai terus perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang pasti satu, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan ya untuk persembahan. Saya undang untuk yang bertugas maju ke depan mempersiapkan diri. Ya. Nanti Bapak Panji akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berada di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami berikan ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan berkati Tuhan persembahan ini. Karena kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Bersama-sama. Yesus harapan jiwaku ya Tuhan. Yesus melepas dosaku, ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus harapan
Bapak Ibu, siapa pengharapan Bapak Ibu semuanya yang di sini? Iya. Tentu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya Tuhan Yesus saja. Kalau kita berharap kepada yang lain, ujung-ujungnya kecewa dan pasti akan binasa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, ujung-ujungnya kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang kita semuanya berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk ya Tuhan, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Dalam segenap jalanku, sempurnakan selalu dalam senam jalanku.
jemaat Tuhan di tempat ini, kami semua ya Tuhan. Dan segenap jalanku memuliakan nama. Sekali lagi, haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu, sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. mau seperti-Mu, Yesus. Amin, haleluya. Sempurnakan selalu Ya Tuhan, haleluya. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Memuliakan namamu. memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan. Betapa kami mengimani ya Tuhan, Engkau sukacita, Engkau akan disenangkan, Engkau akan dipermuliakan. Saat Engkau melihat kami umat ketebusan-Mu, kawanan domba-Mu, setiap jalan kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah kami permuliakan melalui puji-pujian kami, melalui karunia-karunia yang berasal dari Engkau pula. Saat ini ya Tuhan, kami membawa hati dan pikiran kami untuk juga mempermuliakan, menjadi wadah untuk menapung berkat-berkat surgawi, yaitu firman. Oleh karena itu ya Bapa di dalam surga, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya, merenungkannya, bahkan terpujilah Engkau ya Bapa. Padamu kami serahkan waktu ini. Tidak ada kuasa lain yang berhak untuk merampas benih-benih surgawi. Roh Allah saja yang akan menaungi kami, mengurapi hamba-Mu, memberkati kami sidang jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tos satu dengan yang lain. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara-saudara kabarnya? Rasanya hari ini istimewa ya. Ada yang khusus ya. Apa yang khusus? Tadi malam sempat hujan, walaupun hujannya tidak deras, tapi ada petir di tempat saya, sempat ada petir ya, luar biasa, enggak tahu di sini. Tapi bangun tidur apa? Rasanya sejuk ya, tanah-tanah yang tadinya putih jadi hitam, luar biasa ini ya. Tidak hanya orangnya yang bersuka cita. Saya yang tinggal di kampung, ada 2-3 ekor ayam, kayaknya mereka gembira juga. Nah ini satu hal yang mensyukuri ya. Nah hari ini satu hal yang kita akan renungkan juga, seperti yang saya katakan, memang baik kita menyerap, menikmati berkat dari seorang asis Allah, seorang nabi yang dikenal Nabi Yesaya, ya, dia adalah seorang pelihat, di tengah-tengah kegelapan zaman itu, ya, Yesaya itu bagaikan ya seorang yang mendaki bukit, ya. Begitu dia mendaki bukit, di atas bukit sampai di atas dia melihat sesuatu. Tapi
Di samping dia lihat sesuatu dari ketinggian, di depannya ada bukit lagi. Ada bukit lagi. Dia naiki, ada bukit lagi. Jadi itulah panggilan Yesaya. Apa yang dilihat? Dari zamannya sampai kepada akhir zaman. Nah, ini luar biasa. Jadi kitab Yesaya ini penuh dengan nubuatan-nubuatan. Penuh dengan penglihatan-penglihatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya. Dan Yesaya sampaikan kepada umatnya. Ya, saudara-saudara, melihat bukan peramal, beda ya. Di Malioboro banyak peramal. Dukun suka meramal. Bukan ya. Beda peramal dengan pelihat, beda. Kalau pelihat dia hanya melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan dan itu yang disampaikan. Kalau peramal itu muncul dari dirinya, ya, tafsirannya bener bunda ya. Tapi itulah bedanya. Nah, kita akan melihat, mari kita lihat saudara-saudara. Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, ini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, menunjuk apa? Menunjuk akhir zaman. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah bagian daripada nubuatan. Hal-hal yang pasti akan digenapi. Yang sudah disampaikan oleh si pelihat yaitu Yesaya. Mungkin apa yang disampaikan ini sangat kontradiksi. Sangat bertentangan dengan situasi yang terjadi. Pada konteks Yesaya maupun juga pada konteks zaman saat ini ya, zaman ini. Saudara-saudara, kita melihat, kita merenungkan, kalau kita jujur, mereka banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sekarang ini dalam keterpurukan, alias dalam kekelaman, dalam ketidaktahuan apa yang akan terjadi. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita mengimani bahwa jalan hidup kita itu memang diizinkan berlika-liku. Kadang-kadang saya merenungkan, aneh juga Tuhan itu. Kok bisa begini? Kita lepas dari belenggu yang mencekam, yaitu COVID. Dunia dilanda itu. Puji Tuhan, COVID
dilalui. Covid berlalu. Harusnya apa saudara-saudara? Sukacita. Harusnya tetap jalan mulus. Ya. Tahu-tahu apa? Terjadilah perang yang berdampak kepada dunia ini. Di tengah-tengah sukacita, boom, langsung pada pertumbangan. 7 Oktober itu terjadi. Keterkejutan dunia. Keterkejutan bagi bangsa. Pilihan Allah. Sesuai dengan iman kekristenan, iman kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Belum sampai di situ terjadilah niat untuk membalas dan memproklamirkan perang. Dan dampak dari perang apa saudara-saudara? Kehancuran terjadi. Gedung-gedung tinggi, rumah-rumah kokoh yang bisa memberikan satu ketenangan habis. Terus hidupnya tidak tenang. Terkuyok-kuyok. Kalau sekarang seandainya kita yang mengalami langsung, apa yang ada di dalam benak kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Kegelapan. Kegelapan, kita tidak tahu bagaimana nanti. Bagaimana dengan, ya bukan hanya masalah pekerjaan dan sebagainya, tetapi sampai pada apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Tinggal di mana? Saudara-saudara, ini pertanyaan. Ya, Anda tanya yang luar biasa. Zaman Yesaya demikian juga. Tapi sebagai pribadi yang dipanggil secara khusus ya, dalam kedaulatan Allah, Yesaya diberikan kelebihan untuk menjadi asis Allah, penyambung suara Allah, menyampaikan apa sesuatu yang dilihat. Dan yang dilihat adalah memberi secercah pengharapan yang menyejukkan. Yang menyejukkan, ya, ini yang membuat nyes. Ya. Kalau kita baca misalnya ya ayat yang keempat dan kelima ini ya, maksudnya kita baca yang ayat yang keempat, dikatakan begini. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nah saudara-saudara, ini kalau saya katakan ya mengambil meminjam istilah basa Jawa ya. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo, gemah, ripah, loh jinawi. Apa itu? Tidak diteruskan, maaf lahir dan batin. Ya, tapi ini saudara-saudara, ini gambaran suasana yang nyaman, yang menyejukkan, yang memberikan suatu pengharapan, yang saat ini realitanya kacau misalnya. Tidak tertata, dijalani tidak nyaman. Satu saat menjadi tertata baik, dinikmati. Tentram ada kedamaian, tentram itu ada kedamaian. Kerto Raharjo itu Mbak Kerto ya apa Mbak Kerto? Itu maksudnya menggambarkan sesuatu yang apa yang indah ya, indah bagus ya, indah. Dikaitkan lagi loh jinawi ya, gemah ripah loh jinawi. Ini Kerto Raharjo gemah ripah loh jinawi. Ini gambaran serba makmur, serba enak, bahagia di dalamnya. Nah inilah
Tuhan janjikan kepada kaum umat pilihannya. Ya. Karena di sini jelas apa yang dinubuatkan oleh Amos di sini. Ini berkaitan dengan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini berkaitan dengan umat pilihannya, yaitu Yehuda dan Yerusalem. Saudara-saudara, ini hal yang kita melihat bahwa walaupun terpuruk, Yehuda, kalau kita lihat kitab Yosua itu dapat bagian tanah di Gaza. Ya, kalau seandainya sekarang Yehuda itu masih eksis, dia tinggal di Gaza, wah, terpuruklah ya. Yerusalem masih tegang terus saat ini. Ya, karena apa? Menjadi perebutan. Nah ini yang terjadi ya, masih ada ketegangan. Dan saya berpikir, mengapa sih sejak dulu Yerusalem, Israel tetap menjadi sesuatu sumber yang memberitakan ketidaknyamanan ya dalam bangsa dengan bangsa ya itu berkomunikasi. Mereka saling baku hantam. Padahal kalau kita berbicara tentang Yerusalem, itu adalah mengalirnya berita tentang adanya Allah yang esa, Allah yang satu. Penyembahan monoteisme ya, satu Tuhan itu mengalir dari sana. Kita tahu ya, Tuhan kita dari sana. Kita tahu orang Yahudi mempercayai ya, bahwa Allah melawat hidup mereka. Dan Tuhan menjanjikan ya, Mesias akan datang. Itu juga. Bahkan saudara-saudara kita sepupu meyakini bahwa mereka bisa mengenal Allah yang satu itu dari sana. Dari Taurat. Nah saudara-saudara, tapi mengapa? Bertikai terus. Ya karena masing-masing masih pada egonya. Yang satu mengatakan bahwa Mesias belum datang. Ya. Belum bisa menerima bahwa Mesias itu sudah datang belum bisa menerima. Ya, sampai sekarang mereka dalam keterpurukan masih mengharapkan cepat datang Mesias untuk menolong kami. Untuk membebaskan kami. Mesias. Sementara saudara-saudara kita yang lain, dia yang datang itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Ya saudara-saudara, tapi sementara kita sendiri meyakini dia Tuhan. Jadi inilah debat kusir yang terus menerus sampai sekarang ini terjadi. Dan sama-sama keras, akhirnya kan apa? Nek kon akur ki sok angel. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau ini terjadi karena memang seizin Tuhan. Melalui Nabi Yesaya sudah menunjukkan bahwa sesuatu akan diubah. Endingnya menjadi sesuatu yang nyaman. Menjadi sesuatu yang bebas dari pertikaian. Yang tadinya tegang menjadi tenang. Ya, nyaman. Nikmat untuk dirasakan. Tidak ada kekurangan. Tapi kemakmuran. Hanya melalui penglihatan melalui penglihat ini, si pelihat ini, Nabi Yesaya memang ada syaratnya. Bagaimana supaya hal itu terjadi? Yang pertama, kita melihat bahwa kebaikan yang Yesaya lihat bakal terjadi bila di tempat itu
Pertama adalah tetap ada rumah Tuhan. Ada rumah Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya saudara-saudara, ini yang pertama. Terjadinya sesuatu yang baik sesuai dengan janji Tuhan akan digenapi selama ada rumah Tuhan. Artinya, kalau dalam konteks ini ada Sion, ada Yerusalem. Sion adalah gunung yang dalam otoritas Tuhan adalah gunung yang dikuduskan. Gunung di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Sion adalah dijadikan tempat sukacita bagi umat Tuhan menyembah Dia. Ini Sion. Saudara-saudara, inilah satu gambaran bahwa pengharapan akan tergenapi bila ada tempat bagi Tuhan. Ada tempat Tuhan. Dan ini menuntun kita juga. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu yang terjadi dari Tuhan, harus ada di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Nah, tapi saya percaya setiap kita yang hadir sudah membuktikan bahwa di dalam diri saudara ada tempat buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Ada tempat buat Tuhan. Ya. Tempat bagi Tuhan itu terbuka pada waktu di sini. Bagaimana kalau di rumah? Bagaimana kalau di pekerjaan? Masih ada tempat bagi Tuhan? Harus ada. Harus ada. Sediakan tempat bagi Tuhan. Karena di dalam Wahyu 2 ayat 20. Kalau ada tempat, ada pintu terbuka, dia masuk, dia ada di dalamnya. Apa yang dia lakukan akan makan bersama-sama. Artinya apa? Membuat rasa senang. Ada ruang sukacita. Karena seringkali ada makanan. Belum pernah ada yang makan nangis. Ya, anak-anak enggak tahu ya. Pas makan nangis, ada yang nangis. Nangis itu tanda sedih ya. Tapi ruang sukacita itu kiranya digenapi menjadi sukacita karena ada berkat Tuhan. Ada berkat. Tuhan hadir di situ. Ada rumah, ada tempat. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita selama kita meyakini ada tempat bagi Tuhan, bagi Yesus ada di dalam diri kita, kita memiliki pengaruh. Sekalipun kita mungkin dalam kekelaman, kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang hadir dalam hidup ini. Ada pengaruh. Pasti akan dikenal. Yang kedua saudara-saudara, kita melihat di sini dikatakan juga ya, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Yakub. Saudara-saudara, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Kalimat ini ajakan ya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan. Ini. Yang kedua ini ya. Janji yang baik akan terjadi bila umatnya ini memiliki suatu kerinduan. Ya, kerinduan. Ya. Bukan paksaan tetapi kerinduan yang lahir dari kedalaman hati. Aku mau ke sana. Aku mau mengajak teman yang lain. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Nah saudara-saudara. Inilah sebenarnya. Jadi pertama, untuk dapat menikmati penggenapan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mencakup ya suasana ya dan juga rasa
Gemah Ripah Loh Jinawi. Toto Titi Tentrem Kertoraharjo. Ini Kertoraharjo. Ini apa? Ini sesuatu hal yang diharapkan, kenyamanan yang diharapkan. Ya, ini dan syaratnya tadi satu adalah harus ada tempat bagi Tuhan. Yang kedua, kerinduan. Kerinduan untuk datang ke tempat di mana Tuhan ada. Kita menikmati di tempat di mana Tuhan itu ada. Tidak tahu, kalau saudara merasa di dalam diri saudara ada tempat bagi Tuhan. Apakah saudara nikmati kebersamaan dengan Tuhan atau tidak? Saya percaya saudara kadang-kadang menikmatinya. Sehingga saudara dibebaskan dari rasa khawatir, dari rasa takut, ya. Tapi ada kalanya saudara lupa. Bahkan lebih banyak lupanya. Betul atau betul saudara-saudara? Lupanya. Apalagi masalah melanda, ya, hidupnya, bikin pusing dan sebagainya. Saudara lupa. Kalau di dalam diri saudara Tuhan hadir. Tuhan ada di situ. Tapi saudara lupa menikmatinya. Bangun kerinduan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu penting. Dan juga apa? Rindukan, dikatakan di sini. Rindukan pengajarannya. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab di rumah Tuhan, di tempat hadir, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini saudara-saudara ayat yang ketiga ini. Jadi rindukan juga pengajaran. Saya tidak tahu ya saudara-saudara ya, selama kita berjalan ini kadang-kadang kita mengingatkan. Kadang-kadang kita menemukan jawabannya. Tapi kadang-kadang lupa untuk mengingat. Kadang-kadang juga lupa untuk apa kita tujuan kita ke rumah Tuhan. Ya. Tapi hari ini melalui penglihat ini, bangkitkan kerinduan untuk siap belajar dan menerima pengajaran dari Tuhan. Saya senang Ibu Ida beberapa saat yang memberikan satu kesaksian motivasi supaya tidak lupa. Kalau ada pertemuan, kalau dapat dicatat. Dicatat. Ya, ini saudara-saudara, dengan hasil yang dicatat itu dibaca ulang, memberkati. Dan bisa di-sharekan dengan luar biasa. Saya punya dosen pembimbing. Dr. Medis School dari Jerman. Dia mengajarkan. Sebagai hamba Tuhan, jangan lupa, buatlah catatan kecil setiap hari. Buatlah catatan kecil setiap hari. Apa yang saudara terima, catat. Nah saudara-saudara, ini baik sekali saudara-saudara. Tapi jujur, lebih banyak ingatnya atau lupanya. Bukan saudara loh, saya sendiri banyak yang lupa. Ini saudara-saudara, saya sendiri lupa. Kadang-kadang nggak catat. Mengandalkan pikiran. Saya sungguh diberkati. Mau apa, tapi besok. Ini apa ya? Biasanya kan lupa. Toh. Saya percaya saudara juga demikian. Setiap minggu saudara mendengar sesuatu, ada rema yang berbicara, yang tinggal di dalam hidup saudara. Tapi bertahan berapa lama saudara-saudara? Bertahan berapa lama? Tidak lama saudara-saudara ya. 2 hari, 3 hari. Kalau minggu depan ditanya, minggu yang lalu firman Tuhan dari mana? Apa jawabannya? Diam semua saudara-saudara ya. Diam semua saudara-saudara. Ya kenapa? Karena memang lupa ya, lupa. Ya. Tuhan tahu sih. Karena kita manusia ya. Ya, pelupa ya. Oleh karena itu hal yang baik. Kalau kita rindu untuk belajar dan menerima pengajaran, supaya kita bisa mengikuti jalan-jalannya, jangan dilupakan. Jangan dilupakan.
Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Ini akan berguna. Satu saat pada waktu Tuhan datang, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Loh, saya kan sudah melakukan ini, melakukan itu Tuhan. Demi namamu. Aku tidak mengenal kamunya. Si pembuat kejahatan. Karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kalau kita yang pertama ada tempat bagi Tuhan. Ada kerinduan bagi Tuhan. Untuk mencari Dia. Mencari di mana Tuhan ada. Untuk merindukan pengajaran-pengajarannya dari Dia. Saya percaya ayat yang keempat yang menantang kita untuk kita meyakini juga, ada keyakinan bahwa hanya Tuhanlah menjadi solusi. Oh, sekarang ini saudara-saudara, kalau kita menyimak berita-berita yang terjadi di dunia, bingung, saling melontar tanggung jawab, siapa yang bisa memberi solusi dan mencegah peperangan terjadi, ya, yang netral. Ya, saudara-saudara, ya, ini masih dicari-cari siapa? Belum ada yang berani. Saya akan bertanggung jawab, peperangan ini pasti akan berhenti. Tidak ada yang berani. Negara superpower pun ada cacat celah. Negara-negara Timur Tengah sekelilingnya pun ada cacat celah. PBB juga mengalami kesulitan. Ya. Tapi saudara-saudara, di dalam Yesus, pada saat Yesus sudah hadir dan menyatakan itu, apakah penyataan Tuhan itu dalam cawe-cawe untuk memulihkan situasi itu melalui hamba Tuhan tertentu sesuai dengan penunjukannya? Atau melalui kedatangannya secara langsung. Dialah wasit yang luar biasa. Dialah hakim satu-satunya yang bisa mendamaikan, yang bisa memulihkan situasi yang terjadi. Inilah, karena itu sebagai orang yang percaya, doa kita apa? Supaya Tuhan mencurahkan hikmatnya kepada tokoh-tokoh dunia ini, untuk mampu tampil, memberi penyejuk dan memberikan satu arahan untuk masing-masing yang bertikai itu berhenti berperang. Punya pandangan yang diubahkan. Dan saya percaya kalau suara Tuhan didengar, Yesus hadir di tengah-tengah kekacauan itu, saudara-saudara. Tidak mustahil. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat akan digenapi. Ayat yang keempat yang mengatakan pedang-pedang, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Pedang itu apa, saudara-saudara? Fungsi pedang apa? Untuk berperang. Kalau sekarang ya bukan pedang tapi apa? Ya, rudal, roket, terus tang, ya, senjata-senjata yang luar biasa, ya, nuklir dan sebagainya, ya. Tidak ada yang mustahil. Kalau mereka sudah disadarkan oleh Tuhan dan mulai mengambil satu keputusan, aku tidak mau perang lagi, aku juga tidak mau perang lagi. Banyak yang dirugikan, bertobat, dan ini diubah. Bukan mengkonsentrasikan alat itu menjadi alat perang, tapi alat yang berproduktif, yang mencukupi kehidupan. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Ini dan apa yang dikatakan oleh Yesaya di sini tetap relevan. Bila pedang-pedang tidak lagi difungsikan untuk perang, tetapi diubah menjadi mata bajak, dan tombak-tombak menjadi
pisau pemangkas. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Lingkungan jadi bagus. Pertanian hidup lagi, kita tahu luar biasa saudara-saudara. Israel itu pengelola tanah yang luar biasa. Hasilnya sangat mempengaruhi ya, menumbuhkan perekonomian di dunia sekitarnya yang negara-negara yang berkomunikasi dengan dia dibangun bangsa itu yang dari tanah gersang menjadi tanah yang makmur. Ini luar biasa sekali. Menjadi berkat yang luar biasa, membuat orang senang. Dan inilah sebenarnya satu kerinduan dari kita juga supaya luar biasa itu, yang nyaman itu dinikmati oleh semua. Dan saudara-saudara, ini pasti terjadi. Dan inilah yang menjadi doa. Jangan doakan perang terus, perang, silakan perang. Gayeng, saya senang lihat film perang. Wah, jangan itu, tapi doakan supaya perang itu berhenti. Doakan. Yang selama ini saling memprovokasi dan mengutuk, itu sama dengan mengompori, ayo perang maju terus ya. Tapi kita dalam berdoa supaya Tuhan menyadarkan, supaya mereka berhenti perang. Mereka mulai menaburkan kasih, kedamaian, dan itulah yang menjadikan sesuatu yang luar biasa. Hidup nyaman, hidup penuh dengan dengan sukacita, syukur dan sebagainya. Ini sesuatu yang indah. Itulah sebenarnya di dalam Tuhan pasti akan terjadi. Asal ada satu komitmen, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita berjalan, terapkan firman Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita dalam komunitas kecil, tidak ada artinya apa-apa, tapi minimal melalui dunia kita. Ya, roh jahat, roh perang, roh tikai, kita gantikan dengan roh kedamaian, roh keakuran. Untuk menatap, menikmati hari depan yang indah. Sesuai yang Yesaya telah nyatakan lewat penglihatannya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati untuk kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam perjamuan. Kami mengundang seluruh pelayan altar, baik pemuji, pemusik, dan juga pelayan perjamuan Tuhan mempersiapkan diri. Saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan dengan diiringi pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita akan diiringi dengan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tangan kita masing-masing sudah ada roti dan minuman perjamuan. Biarlah dengan penuh kesadaran bahwa saat ini adalah saat yang terindah, termulia, dan Tuhan memberikan kelayaan yang luar biasa buat kita bersama sebagai orang-orang yang berdosa. Kita boleh menghampiri tahta meja perjamuan Tuhan untuk sehidangan dengannya. Sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak layak, tetapi pengorbanan Yesuslah yang memungkinkan kita semua ini bebas menghampiri meja perjamuan Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu keyakinan, dan inilah menjadi satu dasar ucapan syukur kita, kegembiraan kita untuk menyambut roti dan minuman ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, kita yakin dengan hati yang telah dikuduskan, hidup yang telah dibenarkan, kita sehidangan dengan Dia. Roti ini, minuman ini, sekalipun ini buatan manusia, di dalam Tuhan diurapi, di dalam Tuhan diubahkan menjadi berkat yang sangat bermakna dalam hidup ini. Oleh karena itu yakinlah, percayalah, roti ini, minuman ini akan menjamah saudara. Roti yang menggambarkan hidup Kristus yang telah dikorbankan untuk saudara. Inilah yang akan menghidupkan saudara. Minuman yang berwarna merah ini yang tercurah di atas Kalvari. Dan itulah realita pengorbanan darah Yesus menghapus dosa saudara. Sehingga saudara layak dalam kekudusan untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan yang besar. Oleh karena itu sekali lagi yakinlah, bila saudara sakit saat ini, zaman Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan berikan. Dan saat ini yakinlah saudara bahwa dengan dua anasir perjamuan ini, saudara yang lemah mendapat kekuatan yang baru, mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Dan bagi saudara yang dipusingkan dengan perkara-perkara kehidupan sehari-hari, percayalah di dalam nama Yesus melalui perjamuan ini Tuhan memberikan solusi untuk menjadi pengharapan. Tuhan mendatangkan yang baik buat saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti ini, kami sambut minuman ini dengan penuh syukur. Ampuni bila ada hal yang kurang berkenan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita siap untuk menikmatinya. Kita angkat sedikit ke atas, kita memandang apa yang Yesus lakukan di antara para muridnya dalam suatu perjamuan. Malam itu Yesus mengambil sepotong roti, menengadah dan memberkatinya, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dengan tangan yang sama, kita angkat sedikit ke atas minuman ini. Kita memandang apa yang Yesus lakukan sudah makan. Ia mengambil cawan yang berisikan anggur, memberkatinya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang.
Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Gelas akan diambil dari tangan saudara. Selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat sebelum kita mengakhiri dengan doa syafaat dan penutup ibadah ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman. Ya, kurang lebih pengumumannya tidak ada yang ya sebagaimana mestinya lah. Untuk sekolah minggu nanti 9:30 ya. Lalu besok Rabu biasa ibadah doa dan puasa. Terus ya, gereja menghimbau untuk jemaat bisa berpartisipasi, bisa bergabung dalam ibadah doa dan puasa Rabu pukul 19. Lalu ibadah KMJM ya setiap Jumat pukul 19 di gereja. Kemudian ibadah raya minggu depan maksudnya tanggal 19 November ya. Itu yang bertugas WL-nya Bapak Ipung Sugiono ya. Kemudian diiringi singer Pedro dan Mas Tony. Pemain musiknya Bapak Daniel Marwan, Bapak Jeremy, Mbak Linda dan Hensel. Kemudian kolektan dan perjamuan itu Ibu Susilawati dan Ibu Sutini. Lalu
yang berulang tahun ya minggu ini. Yang pertama tanggal 12 November berarti hari ini ya. Itu Madasena Sanjaya. Kemudian saudara sekalian, satu lagi yang berulang tahun minggu ini tanggal 18 November, Andreas Denny Setiawan. Tepuk tangan loh, tepuk tangan. Iya. Jadi dua saudara kita ya. Nanti nggak tahu gimana diapain Pak ini Pak, yang ulang tahun hari ini Pak ya. Nanti biar karena sudah di depan kan. Ya, saya kira itu ya pengumuman pada hari ini. Kita akan menutup, atau mungkin ada dari Bapak Gembala. Ya, yang pertama ya berkaitan apa yang sudah saya umumkan minggu yang lalu. Ada hamba Tuhan khusus yang sedianya mengisi minggu depan, rupanya ada penundaan. Dia baru siap mengisi pelayanan di tempat ini minggu sebelum Natal, artinya tanggal 24 Desember ya, untuk hamba Tuhan itu ya, karena beliau ada pelayanan di Malang dan di Tanjung Priok ya, jadi itu alasannya. Sehingga waktu dia mengatakan ya, ternyata dia belum lihat kalendernya. Setelah lihat kalendernya ternyata ada pelayanan di Jawa Barat, di Jakarta maupun juga di Malang ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aktivitas Natal. Nah ini walaupun masih ini sudah bulan November ya, berarti bulan depan sudah bulan Desember, itu sudah ada jadwal Natal yang perlu didukung oleh saudara-saudara semua. Diawali dengan Natal KMJM 10 Desember jam 5 sore ya, tolong doakan ya, dan juga anak-anak muda. Kemudian untuk sekolah minggu itu tanggal 17 ya, itu pas hari Minggu, sore hari juga jam 4 ya, jam 4 ya. Kemudian untuk Natal umum ya, ibadah Natal umum itu akan diadakan tanggal 25 pagi atau sore, diputuskan pagi tetapi tidak pagi sekali, jam 8 mulai ya. Dan nanti untuk si yang memandu sudah tersedia, sudah siap ya. Saya kira itu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, doa penutup, doa syafaat saya mohon dengan hormat Bapak Chandra. Nanti kemudian ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Sidang Jemaat saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri pada ini bersama-sama dengan doa syukur. Selamat pagi Bapak Surgawi, pagi yang dengan penuh keselamatan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita kami nikmati. Dan saat ini ibadah ini ya Tuhan akan kami akhiri dengan berpisah satu dengan yang lain, saling berkati, saling mendoakan, dan di dalamnya menemukan keluarga kami dalam keadaan selamat dan sejahtera. Kami terus berdoa bagi negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai berkati bangsa ini di dalam mengadakan pemilihan presiden yang akan datang pada bulan Februari tanggal 14 tahun 2024. Tuhan berikan yang terbaik, memimpin presiden bagi negeri ini yang lebih baik dari Bapak Jokowi, sehingga rakyat lebih bersukacita, rakyat lebih sejahtera, rakyat merasakan damai di tempat ini Tuhan. Walaupun di luar terjadi peperangan, tapi kami terus berdoa Tuhan, kiranya bagi pihak yang berperang Tuhan, beri mereka hati yang damai juga untuk boleh berpikir secara baik dengan cara yang penuh kasih diselesaikan. Walaupun kami tahu seringkali ego masing-masing Tuhan begitu besar, mereka merasa lebih besar, lebih kuat
dan tidak mau mengalah. Mereka yang kecil juga merasa mereka ditekan sehingga mereka melawan ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang mengatur. Baik peperangan yang terjadi Ukraina dan Rusia maupun Israel yang ada di Gaza dengan kelompok Hamas ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami terus berdoa bagi program gereja tempat ini. Sebentar lagi akan ada ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong sertai berkati. Demikian juga untuk ibadah doa dan puasa hari Rabu jam 7 malam Tuhan berkati. Ibadah reguler KMCM hari Jumat jam 7 malam juga Tuhan berkati. Kembali pada ibadah raya minggu pagi Tuhan berkati, dan rencana kami jika Tuhan berkenan ibadah sekolah minggu ibadah KMCM yang akan dimulai pada tanggal 10 Desember jam 5 sore. Tuhan sertai berkati dengan segala persiapannya. Ibadah sekolah minggu, ibadah Natal sekolah minggu pada tanggal 17 Desember jam 4 sore dengan segala persiapan. Tuhan berkati. Ibadah dan perayaan Natal umum pada tanggal 25 Desember jam 8 pagi di tempat ini juga Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu mungkin ini ucapan syukur kami Tuhan, ungkapan syukur kami dengan kedatangan Kristus ke dunia yang telah menyediakan dirinya untuk mengganti segala dosa kami dengan mati dan disalibkan di atas kayu salib. Tapi biar kelahirannya boleh kami ingat, Engkau lahir untuk mati, untuk bangkit bagi kami. Dan biarlah kami boleh terus memperingati kebaikan hati Allah yang telah mengorbankan putranya yang tunggal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Tuhan. Mohon ampun jika sepanjang selama ibadah berlangsung ada yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ini kami selesaikan saat ini dan kami boleh pulang dengan sejahtera membawa berkat-berkat-Mu. Tibakan kami di tempat, sertai dalam perjalanan kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang kami kasih dan menjadi berkat di sana ya Tuhan. Menutup dan mengakhiri ibadah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur dengan kedua saudara kita, Ya Tuhan. baik saudara Mada Sena dan juga Andres Denny, yang hari ini untuk saudara kami Mada Sena tepat hari jadinya, hari ulang tahunnya, ada kesempatan merenungkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan, supaya rasa syukur yang berlimpah boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu juga untuk Mas Andres Denny, beberapa hari ke depan akan juga ulang tahun. Yang saat ini biarlah kedua saudara kami ini yang dengan karunia yang Tuhan telah Tuhan berikan mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga mempercayakan hari yang baru. Kami berdoa, kami sidang jemaat-Mu di tempat ini berdoa, Haleluya. supaya Tuhan yang sudah memberkati semakin lagi memberkatinya. Memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan pekerjaannya, Amen. memberkati di tengah-tengah keluarga orang tuanya, memberkati di tengah-tengah masyarakat, memberkati di antara kami semua. Haleluya. Supaya kedua anak-Mu ini semakin berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan. Oleh karena kami berdoa supaya Tuhan yang menganugerahkan hari yang luar biasa bagi kedua anak-Mu ini, Tuhan akan memberikan hari depan yang lebih indah lagi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami mewakili sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan undur dari ruangan ini. Dan kami akan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih anugerah Allah Bapa, Ya Tuhan. keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, biarlah menjadi bagian saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. El Shaddai, El Shaddai.
saudara sekalian, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.